Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam beribadah untuk kita semua, baik yang mengikuti di dalam ruangan ini maupun yang secara streaming. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersatu dulu. Kita bersyukur kepada Allah, Gembala yang setia, yang selalu menjaga kita. Kita menaikkan pujian dengan rohani Metodis 35 terang matahari. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan membanggakan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Sambil diiringi musik, mari kita menangkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita secara pribadi.
berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau lagi, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna kepada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bersama doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami yang pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, dan mari kita nyatakan itu melalui lagu yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan sebentar kita. Kami bertepuk tangan, kita naikkan syukur. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Saya mengasihimu, saya memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Saya mengasihimu, saya memeliharamu selamanya. Kita kembali. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Saya mengasihimu, saya memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Saya mengasihimu, saya memeliharamu selamanya. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 43 ayatnya yang pertama hingga kelima secara berganti-gantian, dan pada ayat yang terakhir kita secara bersama-sama. Dimulai dengan saya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkau adalah tetapi manusiaku, mengapa engkau membuat aku
Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah angkitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke Mesbah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang dari bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang dibesar dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jalan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari Allah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan iman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Pembacaan epistel pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Pendeta James Temani.
Terima kasih atas pujian-pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam waktu jemaat. Berita sepekan adalah sebagai berikut. Pertama, dari Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan tata ibadah pada hari ini dan juga minggu depan telah tertera pada warta kita. Bisa Bapak Ibu lihat pada slide. Mengingatkan kembali untuk pelayan dan petugas pada minggu depan 12 November. Pelayan firman Pendeta Erwin Daud, liturgis Patrick Sitohang, pemandu pujian Mas Yanti dan Marali, pemusik Shosen Yohanes Delfrian, pengajar Distal Serani Harifa, Bersyafaat Evangelis Mafia Daud, persembahan Judina Sega, operator streaming Pablis Gula, operator CD Natalia Telambanua, penyambut jemaat P3MI, sekolah minggu. Mengingatkan untuk kehadiran kita semua pada pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah untuk doa konsistori dan persiapan, menghimbau agar jangan terlambat, dan mengingatkan untuk liturgis pria memakai dasi dan jas jika ada, dan wanita baju berkerah plus blazer jika ada. Berikutnya, sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada hari ini, menghimbau agar jemaat mempersiapkan diri untuk menerimanya. Bulan November ini sekarang kita akan memasuki bulan keluarga sekaligus persiapan masa pra-Advent. Dalam rangka bulan keluarga, maka ibadah minggu diadakan persembahan pujian dari setiap keluarga atau kelas meeting. Telah tertera juga untuk jadwal dari setiap keluarga atau kelas meeting yang nanti akan mempersembahkan pujian selama bulan November. Masing-masing CM boleh mempersiapkan dan akan diberikan apresiasi oleh Komisi Keanggotaan dan Panitia Natal. Hadiahnya akan diberikan di ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya, rapat Panitia Natal kedua akan diadakan minggu depan tanggal 12 November, mengingatkan untuk kehadiran semua panitia Natal. Berikut dari Komisi Pengetahuan dan Keuangan, kantong persembahan diadakan 2 kantong untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Marilah kita datang ke rumah Tuhan membawa dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Berikut persembahan minggu lalu, minggu kelima pada bulan Oktober, dan juga kehadiran jemaat telah tertera pada warta kita. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat yang berulang tahun di bulan November 2023 adalah sebagai berikut: Bapak Jaka Taruna Sianipar, Ibu Mumi, Natalia Nove Miastri Telambanua, Evangelis Go Novia Yulianti Nugroho Daud, dan juga ulang tahun pernikahan dari Bapak Jaka Sianipar dan Ibu Sukitri Nimbolan. Jika ada yang berulang tahun di bulan November dan belum diwartakan, harap menginformasikan ke Komisi Keanggotaan Cela Zefiati dan juga Saudari Julina Sega. Untuk doa syafaat telah tertera juga pada warta kita. Selanjutnya, Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi CD hari ini libur dan minggu depan akan kembali untuk belajar bersama. Berikut juga telah tertera untuk iman membaca Alkitab dari selama seminggu pekan ke depan. Selanjutnya dari P3MI, kelas meeting gabungan P3MI hari Kamis tanggal 9 November pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di Pastori dengan topik 36 dibutakan oleh Ila Zaman Ini. Pemimpin CM Saudari Patrick, liturgis Julina Sega, tim musik. Bagi kelas meeting yang tidak hadir di CM gabungan, pemimpin
CM mengadakan CM masing-masing sesuai kesepakatan dengan anggota CM masing-masing. Selanjutnya untuk persekutuan PDMI pada hari Sabtu tanggal 11 November pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di Pastori dengan tema berkat Tuhan, lain firman oleh Pendeta James Manik, YouTube Gis Oberti, dan musik marah mengingatkan untuk kehadiran semua pengurus dan anggota PDMI dan kita jadikan sarana membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Selanjutnya dari Majelis Jemaat hari ini 5 November 2023 setelah ibadah akan diadakan rapat Kongres menghimbau kehadiran semua majelis jemaat dan membawa evaluasi program dan anggaran tahun 2023 serta pemajuan program dan anggaran pelayanan masing-masing komisi, panitia dan seksi-seksi untuk tahun 2024. Selanjutnya konferensi Rasul GMI Grace Kelapa Gading akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 November pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah via Zoom mengingatkan kehadiran semua majelis. Demikian untuk warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan kebangsaan kita yang akan dipimpin oleh Saudari Beatrix Sitorang. Untuk itu mari kita kembali menaikkan dengan rohani Metodik 78 Suaramu Kudengar. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama
mau berdoa kiranya Tuhan yang terus memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh terus mengerjakan hal-hal yang besar, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Berkati melalui setiap program kerja pemerintahan kami, baik mulai dari presiden hingga pada pemerintahan terendah di RT/RW ya Bapak. Kiranya Tuhan setiap program yang telah mereka kerjakan dapat membangun Indonesia ini boleh semakin baik di hadapan Tuhan. Bapak di surga, kami juga teringat kepada saudara-saudari kami yang mengalami perselisihan di Gaza Tuhan. Kami mau berdoa supaya kiranya terjadi perdamaian di sana. Biar kiranya Tuhan kamu berkati kota itu sehingga boleh mengalami pemulihan, mengalami perdamaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa untuk Resort Grace Kelapa Gading. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap majelis jemaat yang ada di sana ya Bapak, sehingga juga dapat beribadah seperti sedia kala, dan setiap majelis juga dapat melakukan bagian mereka dengan baik. Tuhan, terlebih dari semuanya itu, Tuhan memberkati setiap jemaat sehingga dapat mengalami berkat, mengalami sukacita, mengalami banyak hal yang Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk GMI Emmanuel Banjarmasin di tempat ini. Kiranya Tuhan kamu memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan di bulan ini kami memasuki bulan keluarga. Tuhan kamu berkati setiap kami yang juga mempersiapkan untuk setiap CM dapat menyaksikan saksian pujian di setiap minggunya. Berkati Tuhan setiap CM yang ada sehingga dapat mempersiapkan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk majelis di tempat ini. Tuhan kau melihat dan mengetahui setiap kami yang telah memberi diri melayani Engkau melalui GMI Emmanuel Banjarmasin. Berkati kami sehingga kami memiliki kesatuan hati, visi yang sama, visi yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama bergandeng tangan dapat melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa sebentar, nanti setelah ibadah Tuhan kami akan duduk sebentar bersama dengan majelis untuk mempersiapkan kongres kami ya Bapak. Berkati sehingga kami juga dapat mempersiapkan program kerja kami ke depannya dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya di hadapan Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk anak-anak yang sedang sekolah. Kami mau berdoa untuk Enike, untuk Daniel, Nathan, Putri, Shoshen, Dora, Efraim. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak ini yang di dalam pendidikan sekolah mereka Tuhan, dan juga matriks, supaya kiranya setiap anak-anak Tuhan boleh terus belajar dan menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi pemimpin bangsa untuk kedepannya. Berkati setiap P3GMI yang sedang berkuliah di ULM. Berdoa secara khusus untuk Amos dan Yohanes di dalam pergumulan menyelesaikan skripsi. Mari Engkau Tuhan yang menolong, memampukan, dan mempersiapkan, menyiapkan setiap apa yang mereka perlukan Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka ketika mereka merantau ke tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Maria, untuk Suryani, untuk Boinus, Nixon, Martin, Ricardo, dan teman-teman yang kuliah di Poliban, untuk Anton yang sedang magang, Alvin yang sedang magang, Skubert, Mas Dayanti, Julie, Werning, Natalia, Opelius, Hardin, Delfrian, Marali, Ober, Cici, dan Mini ya Tuhan. Kau memberkati setiap anak Tuhan yang berkuliah di Poliban, baik mereka yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas, untuk menyelesaikan setiap laporan perkuliahan mereka, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menyadari bahwa pendidikan mereka juga sebagai bukti pelayanan mereka kepada Tuhan. Berkati Tuhan untuk teman-teman yang juga berkuliah di UMB, untuk Daril, untuk Nadia yang ada di Solo, untuk Mikael, dan juga Luna yang ada di UI Tuhan. Kami menyerahkan perkuliahan mereka di sana ke dalam pengasihan Tuhan dan mencukupkan setiap apa yang mereka perlukan di sana ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia pada bulan November. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang
mengalami pertambahan usia di bulan November, baik juga yang berulang tahun pernikahan, kepada keluarga Bapak Jaka dan juga Ibu Supitri, Engkau berkati keluarga ini lebih lagi di hadapan Tuhan, sehingga terus melakukan dan mengusahakan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan, terlebih di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami juga mau berdoa bersyafaat untuk anak Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan, untuk Maria, untuk Yohanes yang kakinya luka, Alvin, Ibu Moni, Bapak Suwanto, dan Mama Suryani Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memulihkan sakit penyakit mereka dalam proses ini, dan secara khusus untuk saudara kami Boy yang sedang mengalami sakit di tulang belakang Tuhan. Kami berdoa secara khusus supaya Engkau yang juga memberikan pemulihan yang sempurna melalui obat-obatan yang dikonsumsi dan berbagai cara yang dilakukan ya Tuhan. Kami tetap berdoa supaya Engkau yang terus memberkati dan memberikan pemulihan kepada saudara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Erwin Daud di dalam melaksanakan misi di MPT Meratus, bahkan rencana untuk pengembangan perintisan GMI di Balangan Tuhan. Kau berkati setiap rencana-rencana indah, setiap usaha perjuangan yang telah diusahakan. Kiranya Tuhan yang terus memampukan dan mencukupkan setiap apa yang boleh diperlukan. Anugerahkan kesehatan Tuhan. Ada banyak rancangan yang telah dirancangkan, tetapi biarlah kiranya keputusan Tuhan yang terlaksana. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami, untuk pembelian tempat untuk ibadah yang ada di Gang Kalimantan Dua Ujung. Tuhan, kami tetap berseru memohon pertolongan Tuhan supaya Engkau memberkati dan Engkau melihat setiap perjuangan, usaha dan jeripaya kami, supaya kiranya Tuhan menghendaki dan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami dapat memiliki tempat ibadah yang permanen. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau mencukupkan setiap keuangan kami di tempat ini, sehingga segala sesuatu yang kami perlukan untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini dapat terpenuhi. Berkati hamba Tuhan yang melayani Bapak Pendeta James Damanik dan keluarga Tuhan. Engkau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam melayani di tempat ini, sehingga boleh terus mengusahakan yang terbaik dan terus mensupport, mendukung, melihat dan memperserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami, kiranya Tuhan yang boleh mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, karena kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yesus menginginkan kamu bersinar baginya dimanapun ku berada, ku
Allah yang melampaui akal pikiran kami di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kepada kami sinar dan terang yang ajaib, yang hari ini kami telah diterangi dan kembali diterangi oleh Sang Firman. Oleh karenanya Bapa, kami menundukkan segala pikiran, gelisah, kesusahan, dan segala hal yang kami alami, agar sinar dari Tuhan masuk jauh ke dalam hidup kami, mengurai segala pergumulan dan keruwetan hidup, dan memberi jalan keluar di atas kebuntuan-kebuntuan yang kami temukan dan alami, dan menolong kami di dalam segala hal untuk bertumbuh dalam Tuhan, memiliki iman seteguh batu karang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terpuji Tuhan. Kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Bapak Ibu, kembali saya menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Jikalau pada bulan Oktober tahun 2022 saya berhenti memakai Alkitab karena saya tidak bisa membacanya lagi, sebab huruf-hurufnya bukan saja kecil, tetapi saya melihat hanya satu baris saja garis. Dan pada waktu tahun 2022 bulan Oktober itu, saya dalam pergumulan yang sangat-sangat sesak, dan saya tidak memahami apa yang terjadi, dan saya terus hidup dalam keadaan belum mengerti apa yang terjadi dalam fisik saya. Sampai kemudian pada bulan Januari saya tahu gula saya tinggi, dan itulah penyebabnya. Tetapi ketika saya bersandar kepada Tuhan, meminta kesembuhan seperti yang saya saksikan di dalam khotbah-khotbah pada bulan Januari, Februari, Paskah, dan beberapa hari yang lalu, setelah Alkitab ini saya taruh di rak buku saya, kemudian saya ambil dengan iman, saya buka, saya mau baca Tuhan. Dan puji Tuhan, huruf-huruf yang kecil ini bisa saya baca kembali. Berarti saya percaya kesembuhan ada di tangan Tuhan. Ada amin? Amin. Obat, dokter, semua itu sarana. Sebab ternyata dalam pengobatan di rumah sakit Uli untuk retina dan mata, sampai ke rumah sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru, Sultan Suryansa, saya menemukan banyak orang yang sampai kepada glukoma, tetap aja itu glukoma. Ada yang tidak sembuh, dan dokter menghibur, apa yang ada terimalah Pak, yang penting jangan bertambah. Saya tidak mengimani itu. Saya justru mengimani saya harus kembali kepada posisi yang semula Tuhan. Sebab saya pendeta, hamba Tuhan. Jikalau mata saya terganggu, dengan apa saya membaca firman-Mu? Ada 3 hal yang ditakutkan pendeta, hamba Tuhan. Matanya, pendengarannya, mulutnya. Kalau kaki dia stroke, bincang bisa naik kursi roda memberitakan firman. Kalau tangannya yang stroke, dia masih bisa, ya sambil golek-golek membaca dan merenungkan, menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau mulutnya sudah mencong, dia ngomong apa? Dia bilang potong ayam menjadi totong ayam. Kalau pendengarannya sudah tidak berfungsi, dia mau dengar apa? Bahkan juga kalau matanya sampai tidak bisa melihat, bagaimana dia merenungkan firman itu siang dan malam? Ya, bagi hamba Tuhan yang tidak rajin membaca Alkitab, itu berita gembira. Syukurlah Tuhan, ada tempat saya berdalih.
Kebetulan mata saya sudah tidak bisa melihat lagi ya. Saya dibebaskan dari membaca firman. Mungkin begitu. Tapi ketika saya berpikir, saya harus membaca Alkitab terus menerus, melahap seperti saya memakan makanan enak. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya bisa kembali membaca. Mari kita perhatikan. Saya membaca dan kita lihat di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu menyimak saya membaca untuk kita. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, supaya mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi. Kamu hanya satu, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Nas yang kita baca ini, Bapak Ibu, masih bagian dari cara Tuhan Yesus mengoreksi kehidupan beragama pada masa itu. Pada masa itu sudah ada kehidupan beragama. Orang-orang Israel itu sudah menyembah Tuhan yang benar, yang disebut dengan Yahweh, yang kalau ditulis YHWH tapi dibaca Adonai. Sebab orang Israel menganggap kultus itu nama Tuhan Yahweh, dan mereka tidak berani membaca itu menyebut seperti ini. Saya berani membaca itu karena dalam Yesus. Dan satu penghormatan yang mulia mereka lakukan kepada Tuhan yang Esa itu. Itulah sebabnya setiap kali mereka menulis nama Tuhan Yahweh itu, dia akan berdiri, dia akan cuci tangan, dia akan membasuh dirinya, lalu menyerahkan diri supaya menuliskan 4 huruf mati tadi, YHWH.
dan kita membacanya Yahweh, dan orang Batak membacanya Yehova, Jehovah, dan seterusnya. Saya tidak tahu di suku Nias dan suku Dayak yang beragam bahasa ini, dan firman itu tidak terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Paling tidak Bapak Ibu, kita perhatikan dari kritikan Tuhan Yesus ini kepada aliran kelompok keagamaan Yahudi, yang jelas kepada orang Farisi. Kita tahu mazhab keagamaan pada waktu itu ada 4, dan yang terbesar itu adalah Saduki. Kalau kelompok masyarakat ada nanti Herodian, pengikut Herodes. Tapi kelompok keagamaan Yahudi ada 4. Saduki itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan seperti khotbah minggu lalu, kita akan bertemu, mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan. Sebab mereka melihat Taurat itu saklek. Apa yang tertulis, yaitu tidak boleh ditafsir. Maka mereka suka berbeda pendapat dengan orang Farisi, mazhab Farisi. Sebab orang Farisi ini bukan saja cerdik dan pintar, intelektualnya oke. Orang Farisi itu suka membuat tafsiran dari firman Tuhan itu. Dari Taurat itu nanti ditafsir, dibuat aturan-aturannya lagi. Dan pada zaman Tuhan Yesus, hidup keagamaan itu didominasi oleh pengaruh Farisi. Sehingga yang berlaku di masyarakat Yahudi yang beragama itu adalah tafsiran-tafsiran tadi. Itu pernah dialami oleh gereja. Pada abad pertengahan, gereja begitu dominan dikuasai oleh, kan pada waktu itu ada 2 gereja kita, gereja timur dan barat. Gereja timur itu ya yang berpusat di Turki sekarang. Gereja barat itu yang di Roma. Bapak Ibu saudaraku, pernah gereja barat itu mengalami suatu stagnan. Akhirnya Bapak Ibu, firman Tuhan tidak dibaca oleh para hamba Tuhan, yang disebut pada masa itu dengan istilah klerus atau uskup. Tetapi tafsirannya lah yang selalu dibacakan. Maka pada tanggal 31 Oktober 1517, yang beberapa waktu yang lalu kita peringati. Tahu hari apa itu Bapak Ibu? 31 Oktober? Oh, ada yang menyebut itu kan hari menjelang bulan baru, tanggal yang muda, gajian. Bukan. Itu adalah hari reformasi Bapak Ibu. Sampai pada di mana seorang rahib, seorang klerus, seorang pendeta yang bernama Martin Luther mengoreksi gereja barat yang pertama itu dengan menempelkan 95 dalil di pintu gereja di Jerman sekarang ini, gereja Wittenberg. Salah satunya adalah tentang firman, bahwa firman Allah ini adalah Alkitab, dan semua orang percaya harus membaca Alkitab. Maka muncullah terjemahan ke dalam bahasa Jerman. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, oleh sebelumnya, setelah ditemukan percetakan, disebarluaskanlah firman Tuhan ini, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi bukan tafsirannya. Pada masa itu para klerus, tafsiran yang disampaikan kepada jemaat. Bapak Ibu kalau pergi ke toko buku Kristen, nanti akan bertemu di sana tafsiran kitab Kejadian, Keluaran. Semua kitab itu ada tafsiran. Termasuk buku saya ada tafsirannya di sana, kitab Yakobus. Itu tafsiran. Tapi kalau buku saya itu menggantikan firman Tuhan, maka keliru. Bapak Ibu saudaraku, itulah yang terjadi pada masa Tuhan Yesus.
Orang-orang Farisi ini telah membaca Taurat lalu merumuskan buat peraturannya satu. Maka Bapak Ibu lebih panjang peraturan itu daripada hukum Taurat itu sendiri. Lebih tebal Bapak Ibu saudaraku peraturan-peraturan yang dibuat oleh Farisi itu daripada kitab itu sendiri. Maka jangan heran Bapak Ibu di dalam percakapan sebagai amanat teks yang kita baca tadi, kita menemukan di sana percakapan agama tetapi tidak menjadi. Membaca firman Tuhan tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan tetapi bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Ada beberapa hal mazhab di sana Bapak Ibu selain dari Saduki dan Farisi. Mazhab Saduki itu Bapak Ibu bangsawan, rohaniawan, imam-imam, tua-tua, tuan tanah, orang yang punya, dan mereka yang memungut bea baik suci pada masa itu. Maka pada tahun 70 Masehi ketika baik suci itu diruntuhkan dan sampai hari ini belum dibangun. Itu baik suci Salomo itu yang dibangun pada masa Bupati Nehemia dan Hagai Bapak Ibu. Itu sampai sekarang belum diperbaiki. Temboknya masih ada di sisi barat, namanya tembok Rakata. Di sana sudah berdiri salah satu tempat ibadah tetangga kita. Ketika Sultan Salahuddin menundukkan Yerusalem pada masa tahun 800-an. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mazhab Saduki ini adalah pemungut bea cukai dan mereka mempunyai posisi jabatan-jabatan di dalam keagamaan Yahudi. Karena mereka mengharapkan firman Tuhan ini saklek, apa yang tertulis itulah yang dilakukan. Dan mereka tidak mau mendengar ada tafsiran atau penjelasan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, orang Farisi itu membutuhkan tafsiran-tafsiran itu dan menghidupi tafsiran itu. Misalnya tentang hari Sabat. Ada perintah keempat Taurat itu atau 10 perintah Tuhan dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Berarti orang Yahudi pada masa itu harus berdiam diri di rumah, menyiapkan mereka berhari Sabat, tidak makan, tidak minum sampai nanti berbuka pada jelang sore hari. Dan tidak boleh bepergian. Tetapi orang Farisi membuat tafsirannya. Diaturkanlah berapa kilo yang boleh dijalani pada hari Sabat. Di Taurat tidak ada disebutkan. Lalu Bapak Ibu saudara disebutkanlah jumlah sekian mil yang boleh ditempuh dalam perjalanan ketika Sabat. Namanya orang Yahudi Bapak Ibu pintar. Maka dia bawa tempat duduknya seperti tukang cukur itu, tempat duduk lipat. Maka setelah sekian mil dia berjalan, dia duduk. Tuhan, saya sudah selesai, sudah saya ikuti perintahmu tafsiran Farisi tadi. Tetapi dia angkat lagi tempat duduknya, dia mulai perjalanan berikutnya lagi, sekian mil lagi. Itu artinya apa Bapak Ibu? Tafsiran itu menyesatkan mereka. Sebab dapat bepergian kemanapun, karena apa? Asal sudah menempuh jarak sekian mil dia berhenti duduk, karena dia bawa tempat duduknya, lalu dia lanjutkan kembali. Begitu juga dengan persembahan mereka. Mereka membuat tafsiran-tafsiran yang menyesatkan Bapak Ibu. Mereka sangat yakin menyatakan persembahan harus diserahkan kepada Tuhan sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan Taurat. Maka dia bawalah berkarung-karung persembahan mereka, termasuk uang dan seterusnya. Maka dia berkata, Tuhan kan engkau adalah Allah yang mulia, yang bertahta di singgasanamu di tempat Syamaim di sorga. Dan saya ada di bumi, di ciptaanmu. Maka apa yang kau berikan kepada saya itulah yang saya gunakan.
dan saya persembahkan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Maka hari ini saya bawalah uang dan semua persembahan-persembahan saya ini kepada Engkau berkarung-karung semua. Tidak ada saya ambil Tuhan. Oh hebat benar ini orang Yahudi Farisi. Maka dihamburkanlah ke langit semua persembahan. Ini Tuhan terimalah. Dilemparkan ke atas. Kira-kira hukum gravitasi seperti apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka gravitasi bumi akan menarik semua yang terbang mampir ke bumi. Maka dia berkata, terima kasih Tuhan Engkau adil, milikmu telah Engkau ambil, dan semua yang jatuh milik saya. Terima kasih Tuhan. Adakah uang itu langsung terangkat ke surga Bapak Ibu? Tidak ada. Semua jatuh, maka itu semua miliknya. Maka hidup keagamaan tadi adalah seperti sandiwara. Dia seperti memuliakan Tuhan, tapi sesungguhnya dia sedang membredel Tuhan. Dia sedang mengkudeta Tuhan. Dia sedang menihilkan Tuhan, kata Martin Luther. Nihil. Bapak Ibu, begitulah dari sekian banyak penjelasan tentang peraturan itu. Maka Bapak Ibu saudaraku, itulah dalam semangat Martin Luther yang telah dipakai Tuhan merumuskan kepada kita hari ini. Sola Scriptura. Hanya karena Alkitab, maka bacalah Alkitab. Jangan baca tafsirannya. Apa artinya Bapak Ibu? Alamilah Tuhan, jangan suka mendengar kesaksian orang lain dan membuat kita terkagum-kagum. Kalau artis yang diundang dalam satu KKR bersaksi dari segala penjuru dunia datang, tapi kalau diundang pendeta itu atau pendeta yang kurang terkenal itu, maka setiap firman yang disampaikan dia mulai garuk-garuk punggung, dia mulai garuk-garuk kepala, dan dia mengatakan tidak enak khotbahnya. Padahal Bapak Ibu saudaraku, alami sama seperti Alkitab ini Bapak Ibu. Temukanlah rahasia kedalaman berkat yang berkelimpahan di dalam firman Tuhan ini. Maka Bapak Ibu, acap kali kan kita berkata begini, Tuhan berkati saya, berikanlah pertolonganmu kepada ini dan itu. Tapi dia teringat tafsiran atau kesaksian orang lain saja, dan dia tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Itu persis yang terjadi di zaman Tuhan Yesus. Mazhab Farisi. Salah satu orang yang bertobat dari sekian banyak orang Farisi yang bertobat adalah Saulus atau Paulus. Biasanya di mazhab Farisi itu Bapak Ibu saudaraku adalah orang-orang pintar yang tahu mendalami hukum Taurat, tetapi bisa membuat aturan-aturannya keluar dari hukum Taurat itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tafsiran itu bagi kita menuntun kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian orang lain bukan maksudnya Bapak Ibu melebihi firman yang kita baca, tapi kesaksian-kesaksian orang lain itu membuat kita semakin intim dan dekat dengan Tuhan, agar kita mengalami Tuhan. Kalau kita dengar kesaksian si A sembuh dari penyakit, ada seorang ibu yang bisa berWhatsApp ria, suka mengirim ke saya kesaksian-kesaksian yang mengalami kesembuhan dari penyakit. Lalu saya tanya kepada ibu kita ini, ibu kapan sembuh? Ya kalau saya seperti artis A, artis B, dan C, ya lawat Tuhan. Saya katakan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau akan sembuh. Saya ingat firman itu Bapak Ibu. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau sembuh. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau akan sukses, berhasil. Bersama saya banyak orang glukoma Bapak Ibu. Saya tidak tahu kategori glukoma saya pada waktu itu, tapi tidak bisa membaca.
Beberapa kali WhatsApp saya ini si Sosen saya suruh untuk menjawab, membaca. Bahkan Bapak Ibu termasuk akun bank. Nggak bisa lagi saya tahu menuliskan passwordnya. Tolong Sosen, ini passwordnya. Padahal sudah urusan bank. Salah pencet dia berpindah dana yang hanya 200.000 itu. Bukannya juta, puluh juta, ratus juta, berpindah yang hanya 200, yang adalah pertahanan terakhir setiap bulan. Berpindah. Tapi untunglah Sosennya teliti. Uang pulsa ya iya 50.000, masih sisa 150.000. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada sisa 1.000, 2.000, 5.000, kita harus berkata puji Tuhan. Ingat janda di Sarpat itu Bapak Ibu. Sampai kekeringan itu selesai, sampai kelaparan itu selesai, nggak habis tuh. Minyak dalam buli-buli dan gandum itu udah habis. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang dibutuhkan kepada kita adalah iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, pelajar dari apa yang dikritik, dikoreksi Tuhan Yesus dalam amanat teks kita ini. Jangan hanya mendengar firman tapi tidak melakukan. Sekecil apapun firman itu coba lakukan. Sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya tidak tahu pemahaman Bapak Ibu berbeda-beda enggak sakramen ini. Tapi Alkitab menyebutkan sakramen ini tidak berubah. Roti itu tetap roti, enggak menjadi sepotong daging. Anggur itu tidak berubah menjadi darah, tetap menjadi anggur. Tapi ketika kita terima, dia menjadi berubah di dalam diri kita karena iman kita. Saya ulang, sakramen ini Bapak Ibu akan berubah di dalam diri kita ketika kita terima dengan iman. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menolong yang sedang menderita, mengurai segala kerumitan hidup kita. Sebab Bapak Ibu, anggur di laponya di sana dengan anggur di sini bisa sama. Roti yang ada di sini bisa sama roti yang ada di Indomaret. Sebab kita tidak langsung datangkan roti yang dimakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tidak ada lagi roti itu. Tetapi iman kita pada waktu menerima, itulah yang sangat menentukan. Maka di dalam beberapa hal mujizat yang dipraktekkan Tuhan Yesus, baik kepada kesembuhan, termasuk kepada Yairus tentang anaknya yang sakit kemudian mati, Tuhan hanya berkata, adakah engkau mempunyai iman? Imanmu menyembuhkan engkau, imanmu menyelamatkan engkau. Berarti Bapak Ibu, dalam kehidupan beragama orang Farisi ini sebenarnya tidak dibutuhkan segala atribut-atribut itu kecuali iman. Dan juga pada bagian ini kita diajarkan ketika kita mendalami firman Tuhan, kita harus mempraktekkan minimal satu iman yang hidup. Itulah sebabnya di dalam hidup kita Bapak Ibu, dalam pekerjaan kita mesti ada iman yang hidup di sana. Saya beritahu Bapak Ibu rahasia. Ketika kami dulu melayani di salah satu gereja Metodis di tengah Jakarta Pusat, ada satu jemaat yang sudah berpuluh tahun dari anak muda menekuni pekerjaan koster. Tahu koster Bapak Ibu? Koster itu penjaga gereja, pelayan gereja, tukang buka gereja, membersih-bersihkan gereja. Bukan di gereja Metodis. Dia anggota Metodis tetapi koster di gereja lain. Karena dia sejak muda di sana bekerjanya. Jangan tanya berapa gajinya Pak Pendeta. Tentu separuh UMR-nya Jakarta.
UMR-nya Jakarta berapa sekarang Bapak Ibu? UMP-nya? Nanti kalau di Google pasti 5, sekian. UMP-nya Kalsel 3, sangat berbeda. Tapi apa yang menarik dari sang koster ini sampai meninggal? Ketika kami 4 tahun melayani di jemaat itu, saya selalu berkunjung ke rumahnya di gang sempit itu. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau mau ke rumahnya nggak bisa kita begini ke rumahnya, harus begini maksudnya. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena 25 cm gang ke rumahnya. Jadi kayak bisa gini. Kalau seseorang sedikit makmur, jangan diharap bisa masuk. Dia harus belajar dulu berbagi dengan orang lain setahun, supaya lemaknya kiri kanan ke orang lain, baru bisa dia masuk gang itu. Masuk ke rumahnya Bapak Ibu nggak bisa kita lurus, harus menyamping. Dan pada waktu itu saya agak sedikit tambun, dan saya selalu berjuang mengempeskan perut saya supaya bisa masuk ke rumah. Dan saya positif melihat rumah itu Bapak Ibu karena apa? Mengajarkan pemilik rumah itu, mereka tidak boleh melebihi porsi ukuran 25 cm ukuran badan mereka. Sebab kalau lewat dari 25 cm ukuran pinggang itu, maka tidak bisa lewat. Masa dia tidur di luar, rumahnya di dalam, dan dia koster puluhan tahun dan meninggal juga sebagai koster. Suatu ketika Bapak Ibu, karena dia mempunyai keahlian mengutak-atik sepeda motor, ada yang mengajak dia di bengkel. Ada beberapa majelis di gereja itu mengajak dia kerja di perusahaannya, di pabriknya di Cikarang, Jawa Barat, dan seterusnya, dengan imbalan yang 2 kali atau 3 kali lipat dari nafkah yang dia terima, yang tidak seberapa itu. Tapi Bapak Ibu, apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah ketika dia menerima separuh UMP Jakarta itu, dia menerima dengan sukacita. Dia tidak menganggap dirinya sesuatu yang berlebihan, maka dia bisa nikmati. Sekalipun kenaikannya tiap tahun itu cuma 15.000, dia sukacita. Dan dia berkata, kalaupun saya terima Pak Pendeta 7 juta, 8 juta di tempat lain, tapi kan saya tidak sukacita. Dan sukacita inilah yang saya sukai. Saya tekuni sampai selesai. Dan dia sudah meninggal almarhum Bapak. Berarti bagi kita bukanlah diukur soal seberapa banyak yang kita terima atau harapkan, inginkan, tapi seberapa kita memberi hati kita sukacita di sana. Makanya Tuhan Yesus berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau sekarang ini masih sudah cuma makan 2 kali sehari, cukupkan. Belajar. Kalau engkau kadang-kadang cuma makan sekali dan sisanya air putih sebanyak-banyaknya, mengucap syukur dalam segala hal. Saya pernah alami itu. Dan saya tidak buru-buru pergi ke rumah abang saya yang kulkasnya penuh, yang sampai 2 kulkas di situ, semua makanan ada. Dan tidak buru-buru saya mengirim surat kepada bapak saya, Pak, saya sudah mau mati di sekolah teologi, kirim duit secepatnya. Tidak saya praktekkan. Saya mau belajar iman saya hidup, bukan sekedar keagamaan, bukan sekedar saya sekolah pendeta. Jangan lupa sekolah pendeta juga banyak imannya yang tidak bertumbuh. Bahkan di sekolah pendeta saya menemukan banyak ateis, sebab mereka tidak lulus di UI, di USU, di UNPAD, ITB. Daripada tidak kuliah kau nak, pergilah ke sekolah pendeta, katanya. Wah, daripada akhirnya setelah masuk di jemaat, dirusaklah semua jemaat itu. Dia buat menurut peraturan tafsiran dia seperti orang Farisi tadi. Yang harusnya firman itu berkuasa penuh, yang harusnya firman itu berbicara dengan luas, karena didalami. Dan kritikan Tuhan Yesus ini kepada kita dalam amanat khotbah bukan saja mengkritik hidup keagamaan orang Farisi, mazhab Saduki, Esseni, dan Zelot. Ya, ada yang ketiga kan Esseni. Kalau mendengar tentang
gulungan-gulungan kitab Qumran yang ditemukan tidak jauh dari Yerusalem itu adalah Essenik. Mereka menarik diri dari masyarakat karena dilihat masyarakat itu tidak benar lagi. Mari kita yang mau mengasingkan diri kita di Qumran, di gua-gua di Qumran. Lalu mereka hidup di sana bertapa. Tuhan tidak sebutkan begitu. Tuhan katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan pergilah ke hutan, ke gua-gua, ke gunung-gunung, menyendirilah di sana, bertapalah sampai kau dijemput maut. Tidak ada begitu. Tuhan berkata, pergilah. Kemana? Ke orang-orang. Maka di orang-orang itulah dijadikan semua bangsa murid. Maka lihat, Essenik yang disebutkan itu tidak pernah ada dokumen dalam firman Tuhan ini. Di Injil juga terutama menyebutkan Yesus pernah berkunjung ke situ. Padahal tidak jauh dari Yerusalem, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kalau Bapak Ibu saudara khususnya para mahasiswa nanti memiliki uang, pergilah sesekali berziarah, ya. Jangan nanti, oh saya mau ke Jepang, menikmati enaknya kota megapolitan di Jepang, atau ke Thailand, pantai Pattaya. Apa yang mau dilihat di pantai Pattaya? Bencong-bencong mau dilihat di sana. Perubahan gender di sana, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, itu di Pattaya. Mau melihat itu? Untuk apa? Kalau ada uangnya pergilah ziarah ke Israel. Tabunglah 10.000 setahun. Ya. Saya nggak tahu berapa tahun baru kekumpul. Tapi harus ada iman. Berarti Bapak Ibu, Tuhan tidak mengajarkan hidup keagamaan ini adalah hidup yang menyendiri, menarik diri dari masyarakat. Tidak demikian. Dan yang terakhir, dari 4 mazhab itu ada namanya mazhab Zelot. Dan Bapak Ibu saudaraku, mazhab Zelot ini mazhab yang memberontak, yang menyatakan semua harus disingkirkan penjajah ini, baru kerajaan Allah datang, baru Tuhan datang. Itu mirip sekarang yang terjadi di Gaza. Dan tafsiran-tafsiran tetangga kita ke sana. Saya langsung berpikir, inilah Zelot masa kini. Maka di kampung kami pasti disebut, inilah Zelot masa kini. Kalau di kampung kami, Zelot, T itu terakhir kalau diganti menjadi K, menjadi labu Bapak Ibu. Zelot. Jadi labu-labu masa kini. Kan labu tidak ada otaknya Bapak Ibu. Ya labu aja. Itulah yang terjadi dalam hati saya. Katanya, diserang dengan ilmu-ilmu dari pantai mana? Lah ini logikanya gitu loh. Kalau begitu kita nggak dijajah Belanda 3,5 abad. Kelamaan Pulau Jawa itu dijajah 3,5 abad. Kalau kami mah tidak sampai 3,5 abad. Di Sumatera Utara kami jatuh menandatangani traktat dengan Ratu Wilhelmina itu tahun 1904. Itulah di kampung kami. Itulah leluhur kami. Tetapi di tempat-tempat lain 3,5 abad. Kelamaan saya tidak bisa hitung bagaimana sakitnya 3,5 abad itu Bapak Ibu. Berarti kalau sampai kelamaan begitu ada yang nggak beres Bapak Ibu. Memahami apa yang terjadi. Itulah sebabnya pada bagian ini mereka tidak pernah mencapai pada tujuannya. Itulah sebabnya pada bagian ini golongan Zelot ini juga hanya golongan yang mementingkan apa yang disebut dengan mengusir penjajah tanpa melihat apa maksud kedatangan Roma ke Palestina pada waktu itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bukan hidup keagamaan itu bukanlah seperti Saduki, seperti Farisi, seperti Essenik, seperti Zelot, tapi kehidupan keagamaan itu adalah kehidupan yang akan lahir dari iman yang hidup. Adakah iman hidup? Oleh karena itu Bapak Ibu, perlakukanlah firman Tuhan sebagai alat membentuk hidup dan kesalehan. Perlakukan. Kalau ada kita bacalah. Siapa tahu besok enggak bisa sempat membaca kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 disebutkan orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Kenapa harus berbahagia Bapak Ibu siang dan malam merenungkan firman? Karena dia dihibur oleh perkataan Tuhan. Berapa banyak hari ini orang terhibur oleh karena musik dangdut? Berapa banyak hari ini orang terhibur oleh karena dugem? Berapa banyak hari ini orang terhibur karena apa? Trek-trek balapan liar di jalan Esparman ini. Jadi dia rasa hidupnya berguna kalau dia nge-trek di jalan Esparman dengan suara RX King yang kencang-kencang sampai kedengaran ke rumah kami sana, dan kita tuh telinganya peka sekali. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak orang-orang yang terhibur jikalau dia meletakkan hiburan itu pada alkohol. Ingat prinsip alkohol Bapak Ibu, hari ini 6%. Tubuh darahnya menerima. Besok mesti 7% baru dia fly. Besok-besok 8%. Mau dites Bapak Ibu, hari ini minum segelas, dia langsung muntah-muntah. Seminggu kemudian minum segelas tidak mempan, tambah segelas lagi baru dia rasa fly. Bulan berikutnya 3 gelas, bulan berikutnya sampai kemudian overdosis, matilah dia karena minuman itu. Itu prinsip dunia Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau di terminal bis dituliskan mabung tidak ada yang gratis. Betul, tidak ada yang gratis. Kalau kau meletakkan penghiburan pada alkohol, kau akan ditenggelamkan oleh alkohol. Tetapi kalau kita memberikan penghiburan kepada firman Tuhan, maka kita akan ditenggelamkan. Betul, tetapi ditenggelamkan di hadirat Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu, penyembahan kita setiap pribadi. Adakah kita hari-hari ini larut dalam penyembahan kepada Tuhan, memberi waktu dari 7 hari, 10%-nya 1 hari, 1 hari 24 jam, 10%-nya 2 jam sekian, biasanya tidak sampai 2 jam, 10 menit saja pantat kita rasanya sudah panas, sama seperti di dalam ibadah, bukan? Lama sekali ibadah kita ini, 1,5 jam, di tempat lain 1 jam saja, di tempat lain setengah jam saja, lama-lama di korting. Akhirnya ibadah itu hanya pertolongan kepada kita, foto selesai, amin, amin, selesai pulang. Lah, apa yang mau didapat? Bapak Ibu hati-hati dengan prinsip korting. Korting ke pasar lama boleh membeli celana training, bisa korting nggak Bu? Boleh, dari 10.000 menjadi 8.000. Tapi kalau ibadah di korting akan berbahaya. Perhatikanlah spirit-spirit dari Farisi dan Saduki, Essenik dan Zelot tadi Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita pikirkan yang kedua, firman Tuhan itu adalah alat di tangan Tuhan untuk mengoreksi diri setiap umatnya. Firman Tuhan menuntun setiap orang untuk melayani. Jadi firman Tuhan ini menuntun orang melayani Tuhan Bapak Ibu. Kalau ada orang Bapak Ibu belum sampai pada tahap melayani Tuhan dan maunya dilayani terus, ya saya heran, firman Tuhan kok nggak bertumbuh dalam dirinya. Seperti kita menanam biji jagung, loh di mana bijinya ini? Kok nggak nunggu-nunggu? Berarti bijinya sudah direbus. Bapak Ibu, kalau kita tanam biji jagung, biji kacang atau apapun, tidak sampai 3 hari dia langsung tumbuh. Maka Bapak Ibu coba ya, kalau ada tanaman tanah di depan rumah, tanamlah sesuatu mengingatkan kita. Kalau kita tanam sesuatu, prosesnya pasti bertumbuh. Saya di depan gereja, di depan pastori kan saya tanam pepaya, saya tanam bunga, saya tanam ini, saya tanam ini. Supaya saya diingatkan, apa yang ditanam pasti tumbuh. Kalau tidak ada yang ditanam, apa yang mau tumbuh? Tanam itu batu, tumbuh nggak batu? Enggak. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mengharapkan kebaikan, tanam kebaikan. Kalau engkau mengharapkan belas kasih, tanam belas kasih. Kalau engkau mengharapkan berkat Tuhan, tanamlah berkat kepada yang seharusnya kita praktekkan. Dan itulah artinya Bapak Ibu, mengajarkan yang kedua ini kepada kita hari ini, menuntun setiap orang untuk melayani Tuhan. Jangan kita dari Kristen 30 tahun yang lalu dilayani mulu, sekarang dilayani juga.
Lah kapan dewasa-dewasanya? Umur sudah bertambah, tetapi kakinya masih kaki bayi. Kita harus bertumbuh. Dan Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, firman Tuhan menuntun setiap orang untuk merendahkan diri. Merendahkan diri, bukan rendah diri. Merendahkan diri artinya dengan satu spirit yang sadar, berlutut, bersujud di hadapan Tuhan, menaruh dirinya sebagai keset bagi orang lain. Keset, apa bahasa Banjarnya keset? Keset itulah kaki. Bisa enggak kita menjadilah kaki bagi orang lain? Kita memberi diri kita menjadilah kaki bagi orang lain. Kalau kita selama ini masih memikirkan diri kita saja, Bapak Ibu, friend, sudah berapa usiamu? 18 tahun Pak Pendeta. Masa 18 tahun kau minta dilayani terus? Harus mulai memikirkan orang. Harus mulai memikirkan orang lain. Bagaimana kita Bapak Ibu di sini memikirkan orang tua kita ke gereja enggak dia dari pagi? Ada enggak? Sebuting. WhatsApp sebuting SMS-mu, WA-mu ke orang tua. Ma, saya bersyukur lahir dari rahimmu. Kalau masih hidup ya. Jangan lupa ya ke gereja supaya spirit kita sama, supaya tidak putus persaudaraan kita. Bukan karena seharus, tapi supaya tidak putus persaudaraan kita di dalam roh di gereja ya. Ada enggak? Kepada orang yang kita kasihi di kampung sana atau dimanapun. Saya punya grup keluarga, saya kirim ke sana setiap hari, termasuk hari ini yang saya kirim. Apa dikirim hari ini Patrick ke kita? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bagi kita orang percaya hari ini hari Sabat. Amin. Jangan cari-cari kemarin, itu hari Sabtu. Hari Sabat bagi kita adalah hari ini. Dan terakhir, Yakobus sampai 12. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Maka lakukanlah mulai dari hal kecil setiap hari firman Tuhan. Apa yang mau dilakukan? Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan seterusnya. Maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita menerima sarana anugerah yang telah ditetapkan Tuhan. Jadi perjamuan kudus ini bukan kebijaksanaan pendeta, gereja, bukan. Tuhan menetapkan itu di dalam firman-Nya Alkitab. Ada dua, cuma ada dua, yaitu perjamuan dan baptisan. Jadi kalau ada orang sampai seusia dewasa belum dibaptis-baptis, apa yang salah ya dengan orang ini? Kalau sampai Bapak Ibu sebesar ini kita tidak bisa menerima perjamuan, ada apa Bapak Ibu? Maka kita harus belajar bahwa ini adalah ketetapan yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa, minta Evangelis Novia Daud berdoa atas firman Tuhan. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan telah menjelaskan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami bukan sebagai orang-orang yang hanya membaca, mengerti, dan memahami sesuai dengan pengetahuan dan terbatas dengan semua kepandaian kami, namun apa yang kami terima dari firman Tuhan itu adalah untuk kami lakukan. Bapa, kebenaran, biarlah kami juga seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki boleh kami lakukan setiap saat. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu membentuk kehidupan kami, membentuk karakter kami, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta James yang sudah menguraikan firman-Mu.
Kiranya Tuhan Engkau akan berkati dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan juga untuk dapat mengembalakan sidang jemaat-Mu, jemaat perintisan GMI Manuel Banjarmasin ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Novi, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian kita pada kaki salibmu. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesama manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru, serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita berlutut, kita anggap berlutut walaupun duduk. Kita menyerahkan diri setiap pribadi sebelum menerima unsur-unsur perjamuan kudus ini. Kita bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan dan tindakan lakukan, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati kami sangat sedih dan menyesal melihat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihilah kami ya Bapa yang berkuasa, ampuni
ampunilah kami, tolonglah kami, tolonglah kami pada saat ini, agar kami dapat melayani dan berkenan kepadamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya, benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan. Bagi-Mu ya Tuhan yang maha tinggi, segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Kita berdoa lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami. Oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang sudah menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu dan tolonglah supaya kami menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dalam mengingat akan kematian dan kesensaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti. Dan sesudah Ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami yang datang kepadamu ini kepercayaan akan kebenaran kasih-Mu, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasih. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya terus serta di dalam peringatan ini, di dalam anak Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin
Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Amin. Meja Tuhan telah tersedia untuk kita. Tuhan mengundang kita sehidangan dengan Tuhan Yesus. Baik jemaat di tempat ini maupun jemaat tamu boleh menerima. Baik yang sudah sidi baptis dewasa, baptis anak, khusus yang belum baptis dewasa atau sidi, boleh menerima. Dan gereja Metodis memperbolehkan asal ketika akan menerima, dia percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus Kristus. Mari kepada yang akan menerima, silakan bangkit berdiri. Kepada hamba Tuhan kami undang untuk membagikan sawah ini. Satu hamba Tuhan, satu majelis. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur. Minumlah.
salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga ada perhentian. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-Hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepada-Mu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepada-Mu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepada-Mu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepada-Mu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepada-Mu agar Engkau menerima kewajiban dan persembahan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankan. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu yang besar itu, ya Tuhan Allah Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah anak Bapa, yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami ini. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan Kristus, dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk. Panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kelas meeting Evangelis Noveda. Shalom, selamat pagi. Kami dari pemimpin CM, ya, bukan kelas meeting saya, karena kelas meeting kami belum latihan ujian ya ibu-ibu ya. Jadi kami pemimpin CM akan mempersembahkan
pujian yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan tidak menyimpan kekhawatiran di dalam hati kita, karena kekhawatiran itu membungkukkan punggung kita, tetapi kita tidak bisa menengah ke atas melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kebutuhan kita. Mari kita sama-sama mendengarkan pujian ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang amin di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari pemimpin kelas meeting, Ibu-ibu. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan kita dari Matius 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengiringi jalannya persembahan, mari kita mengangkat Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh
mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau melalui gerejamu, sebab Engkau telah terlebih dahulu memberkati setiap kami, baik sebagai pekerja, karyawan, ataupun juga sebagai mahasiswa, pelajar, sebagai anak, orang tua, dan sebagai apapun kami hari ini ada seperti hari ini, karena anugerah dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Itulah sebabnya kami mengembalikan apa yang harus kami kembalikan kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini, berkatilah baik untuk kas gereja maupun untuk kas dari gereja dalam persepuluhan. Engkau memberkati setiap tangan yang menyerahkan persepuluhan mereka ke depan. Kami berdoa Tuhan menolong dan menjaga, memelihara yang sisa, meteraikan, sehingga mereka tidak berkekurangan tetapi berkecukupan di dalam segala hal. Oleh karenanya kami menyerahkan persembahan ini, berikan hikmat kepada gerejamu melalui majelis dan penata layanan yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Dan kepada setiap jemaat yang Kau memberkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan hadir di sana menjaga, memeliharakan setiap usaha dan karya mereka ya Bapa. Oleh karenanya kami serahkan menjadi persembahan yang hidup kepadamu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi, Tuhan memberkati dan